Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Palembang. Kami hari ini akan mempresentasikan mengenai materi pembangunan ekonomi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Anissa Riza Siharani sebagai moderator dan pemateri, Zubaida sebagai pemateri, dan yang ketiga adalah Dahlia Febriati Samosir sebagai pemateri. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk pada slide pertama, yaitu mengenai pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses pembangunan yang terjadi secara terus-menerus dan bersifat menambah serta memperbaiki segala sesuatu agar menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, pada slide kedua, menjelaskan tentang program perencanaan dan pembangunan ekonomi, yang artinya upaya pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional. Contohnya seperti pengurangan kemiskinan atau percepatan pertumbuhan ekonomi. Adapun ciri-ciri dari perencanaan pembangunan adalah 1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap atau steady social economic growth. Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang kedua, usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi. Yang keempat, usaha perluasan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu usaha pemerataan pembangunan atau sering juga disebut sebagai distributive justice. Selanjutnya, pada slide ketiga, yaitu mengenai program-program perencanaan pembangunan ekonomi. Contoh yang pertama adalah pengentasan kemiskinan. Yang kedua, riset dan pengembangan pertanian. Yang ketiga, perencanaan keluarga. Yang keempat, pengembangan tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan kemajuan teknologi lokal. Yang keenam, analisis proyek investasi. Dan yang ketujuh adalah pengembangan kewirausahaan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Zubaida. Kepada Zubaida, saya persilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pembangunan ekonomi. Ciri-ciri pembangunan ekonomi di sini ada 4. Yang pertama yaitu meningkatnya pertumbuhan penduduk dan juga produk per kapita. Nah, maksudnya itu kita bisa melihat dari kenaikan produk per kapita yang begitu tinggi dan juga laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Nah, yang kedua yaitu meningkatnya produktivitas. Maksudnya itu kenaikan produktivitas juga bisa menjelaskan hampir secara menyeluruh mengenai pertumbuhan produk per kapita di negara maju. Nah, yang ketiga yaitu pertumbuhan struktur ekonomi. Pertumbuhan struktur ekonomi di sini perubahan yang sangat cepat dalam alokasi produk di dalam suatu perusahaan, baik itu secara ukuran maupun secara bentuk. Nah, yang keempat yaitu terjadinya urbanisasi. Terjadinya urbanisasi ini merupakan ciri-ciri pembangunan ekonomi karena semakin banyaknya di negara maju orang dari desa pindah ke kota. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pembangunan ekonomi. Di sini strategi pembangunan ekonomi ada 5. Yang pertama yaitu strategi pertumbuhan. Nah, pada strategi pertumbuhan ini kriteria utamanya yaitu pada pengukuran keberhasilan pembangunan. Nah, kemudian yang kedua yaitu strategi pemerataan. Pada strategi pemerataan ini ditekankannya peningkatan pembangunan melalui social engineering seperti penyusunan rencana induk maupun program paket terpadu. Nah, yang ketiga yaitu strategi ketergantungan. Maksudnya yaitu ketergantungan negara berkembang terhadap negara yang sudah maju. Nah, pada strategi ini, jika suatu negara tidak ingin ketergantungan lagi pada negara tersebut, seharusnya mereka mengurangi kadar kemiskinan. Nah, kemudian yang keempat yaitu strategi berwawasan ruang. Pada strategi ini kurang maju dan kurang mampunya dalam pembangunan.
Kemudian yang kelima yaitu strategi pendekatan kebutuhan pokok. Pada strategi ini menanggulangi kemiskinan secara massal. Seperti yang dikatakan ILO, menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia itu tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama yaitu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertambahan pendapatan per kapita masyarakat pada suatu negara, maka akan terjadinya pengurangan kemiskinan dan juga pengurangan pengangguran. Nah, yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya pembangunan ekonomi, maka terciptalah lapangan kerja, sehingga akan mampu meningkatkan output yang bisa dihasilkan oleh suatu negara. Nah, yang ketiga yaitu memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Seperti suatu ukuran dari nilai barang ataupun jasa yang dihasilkan dari proses produksi dalam periode waktu tertentu. Nah, kemudian yang keempat itu yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya itu kita dapat melihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang kelima yaitu menciptakan keberagaman kegiatan ekonomi. Dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi. Ada 4. Yang pertama, terdapat pembangunan ekonomi yang tidak terencana yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, industrialisasi yang menyebabkan lahan pertanian berkurang. Yang ketiga, terhilangnya atau berkurangnya habitat alam baik hayati maupun hewani. Yang keempat, terjadinya pencemaran terhadap air, udara, tanah dari ketidakdisiplinan manusia. Teori pembangunan ekonomi ada 3. Yang pertama, teori klasik, yang dimana teori klasik ini awal munculnya pada akhir abad 18 dan awal 19, yaitu yang dimana revolusi industri yang merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu aliran ekonomi yang sedang berkembang adalah sistem liberal, yang dimana sistem ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan peningkatan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan kapital. Yang kedua, teori neoklasik tradisional, yang dimana aliran yang menggantikan aliran klasik. Aliran ini mempelajari tingkat bunga, harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan yang akan datang. Yang ketiga, teori Schumpeter atau salah satunya pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para pengusaha atau entrepreneur, dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai oleh para pengusaha entrepreneur dan kemajuan ekonomi yang bisa diterapkan dengan adanya inovasi sebagai peningkatan output total masyarakat. Jadi kesimpulan pembangunan ekonomi itu yang dimana pembangunan ekonomi itu berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan real masyarakat berlangsung untuk jangka panjang. Pembangunan ekonomi dalam garis besar bahwa terdapat peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, selanjutnya pertambahan gross domestic product lebih besar dari tingkat pertambahan penduduk, serta terdapat peningkatan gross domestic product dibarengi dengan perombakan struktur ekonomi tradisional ke modernisasi. Demikianlah kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih.